Selamat datang di Surabaya. Tahukah kalian bahwa sebagian besar dari mereka, para lulusan SMA maupun SMK, melanjutkan proses studi mereka di kota Surabaya, kota pahlawan. Hal tersebut ditunjang dengan banyaknya perguruan tinggi negeri dan politeknik yang berada di Surabaya, seperti Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lulusan dari perguruan tinggi negeri tersebut tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selamat datang di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau biasa disebut dengan PPNS. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merupakan salah satu politeknik yang berada di Indonesia dan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki beberapa program studi, di antaranya Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Pengelasan, Teknik Permesinan Kapal, Teknik Perpipaan, Teknik Kelistrikan Kapal, Teknik Otomasi, Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Teknik Desain Manufaktur, Teknik Pengolahan Limbah, dan Manajemen Bisnis. Setelah mengetahui apa itu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS, saya akan membahas mengenai salah satu program studi yang akan ikut andil dalam meningkatkan jumlah wirausaha dalam hal pendidikan manajemen bisnis. Program studi itu adalah Manajemen Bisnis Maritim. Bisnis Maritim atau biasa disebut dengan MBM merupakan salah satu program studi yang diresmikan pada tahun 2014 dengan tujuan menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan menghadapi beragam tantangan dan peluang dengan kemampuan menciptakan inovasi dan kemampuan mengambil keputusan bisnis. Kurang tumbuhnya jiwa entrepreneurship. Hello, my name is John. I'm looking for a job. Where can I find it? Why? I can't find any. See this. Depends on Tempo, 7.45 million unemployed people in Indonesia. Jobless people keep increase every year. It happens because we had only limited working area. Hey, don't you know? For being a better country, we need 2% entrepreneurs. It means that we need 900,000 more. Don't you want to be one of them? With making your own working area, you will be responsible for, be a boss for yourself, help others, make your own living, and develop your country. Entrepreneurs decrease unemployment, start a business with non-stop break ideas. Apakah peranan mahasiswa manajemen bisnis maritim dalam perkembangan perekonomian di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Alfian Irzan, saya dari Manajemen Bisnis Maritim Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Menurut saya, peranan penting mahasiswa dalam perkembangan perekonomian Indonesia yaitu dengan menanamkan mindset kewirausahaan sejak dini. Pentingnya menanamkan mindset kewirausahaan sejak dini yaitu agar kedepannya potensi-potensi wirausaha atau entrepreneur dapat lebih berkembang di Indonesia. Apakah peranan program studi manajemen bisnis maritim dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Solihati Nafiah, saya dari MB3B. Di sini saya akan sedikit memberikan opini saya mengenai kewirausahaan yang ada di Indonesia. Di sini peran MB sendiri adalah bagaimana MB bisa menciptakan peluang kewirausahaan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini kan kita dapatkan tuh mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu di situ adalah
peran mahasiswa manajemen bisnis untuk membuka peluang kewirausahaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di situ kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang peranan manajemen bisnis maritim dalam meningkatkan jumlah kewirausahaan yang ada di Indonesia, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan lulusan manajemen bisnis maritim Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan manajemen bisnis pada perguruan tinggi lainnya. Selain mendapatkan pengetahuan tentang entrepreneur, intrapreneur, menjalin relasi secara baik, mengambil keputusan secara baik, lulusan program studi manajemen bisnis maritim juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk mengelola proyek pembangunan kapal, dimulai dari tanda tangan kontrak sampai penutupan kontrak. Pengetahuan inilah yang menjadi pembeda antara program studi manajemen bisnis maritim dengan manajemen bisnis pada perguruan tinggi lainnya. Mari kita bahas bagaimana caranya mengelola proyek pembangunan kapal dimulai dari tanda tangan kontrak sampai penutupan kontrak. Pada proses awal, yaitu tanda tangan kontrak, pihak galangan harus membuatkan permintaan kapal sesuai dengan isi kontrak dan mematuhi peraturan-peraturan yang dimuat di dalam kontrak. Setelah proses tanda tangan kontrak, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu desain. Pada tahapan ini, kita mendesain kapal sesuai apa yang sudah dijelaskan pada kontrak kerja. Setelah mendesain, kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu fabrikasi. Di tahapan fabrikasi, kita harus mengecek apakah material yang digunakan pada pembuatan kapal sudah sesuai dan standar sama yang ada pada spesifikasi bahan pada kontrak. Pada proses fabrikasi, terdapat 3 tahapan, yaitu marking atau pemberian tanda kerja pada material, cutting, yaitu pemotongan material sesuai kebutuhan, dan forming, membentuk lengkungan material sesuai kebutuhan. Setelah semua material dibuat sesuai kebutuhan kapal, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu assembly atau merakit. Pekerjaan yang dilakukan pada bagian assembly, yaitu penyambungan pelat, pemasangan stiffeners, merakit floor, pemasangan faceplates, dan merakit web frame. Setelah merakit material, kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu erection atau penyambungan. Tahap ini merupakan penyambungan seksi atau blok kapal yang telah selesai dikerjakan pada tahap assembly. Jenis pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, loading, yaitu pengangkatan atau pemindahan seksi blok yang sudah ada di building berth. Selanjutnya adalah adjusting, yaitu meletakkan seksi blok pada keel block dan side block yang telah diatur sesuai. Kemudian fitting, yaitu meletakkan seksi blok sesuai pada tempatnya. Selanjutnya adalah welding, yaitu penyatuan semua blok-blok bagian kapal. Dan kemudian finishing, yakni menghilangkan cacat-cacat baik karena deformasi sebelum maupun akibat pengelasan pelat pengikat atau pengelasan pelat. Kemudian launching. Proses launching dilakukan setelah proses erection dikerjakan. Pada tahapan kali ini, kita mengeluarkan berita acara kepada owner bahwa kapal yang diminta sudah selesai dikerjakan dan siap menjalani proses selanjutnya, yaitu sea trial. Sea trial adalah proses di mana kapal diterjunkan ke laut untuk diketahui apakah kapal sudah benar-benar siap berlayar atau belum. Setelah sea trial sukses, kita masuk tahap berikutnya, yaitu delivery.
Delivery adalah penyerahan dari galangan pada owner. Penyerahan kapal kepada owner menandakan proses pembuatan kapal telah selesai, atau dengan kata lain, penutupan kontrak. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang peranan manajemen bisnis maritim dalam meningkatkan jumlah kewirausahaan di Indonesia, dan apa saja keunggulan program studi manajemen bisnis maritim dibandingkan dengan manajemen bisnis di perguruan tinggi lainnya. Apabila kalian lulusan dari SMA ataupun SMK ingin melanjutkan proses belajar, jangan ragu lagi untuk memilih program studi manajemen bisnis maritim Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai tempat kalian selanjutnya untuk mencari ilmu. Jika kalian menyukai video ini, tolong like, komen, dan subscribe